Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang ada dalam surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali mendengar bahwa manusia itu mudah melupakan orang-orang yang berjasa kepadanya. Tapi saya beberapa kali melihat video, binatang buas itu masih bisa ingat kepada siapa yang menolong dia. Saya pernah melihat ada anak singa yang kehilangan induknya. Akhirnya dia disusui oleh anjing. Dan sudah sekian tahun berlalu, waktu singa itu ketemu dengan anjing itu, singa masih ingat bahwa dia pernah dipelihara oleh anjing itu. Sehingga waktu bertemu anjing itu tidak diterkam, tapi malah singa ini menjilat-jilat kepada anjing itu. Jadi saya lihat, waduh luar biasa ya binatang ini. Ada lagi satu singa yang dulu dirawat oleh seorang perawat. Setelah sekian tahun singa itu dilepas di hutan liar. Waktu ketemu singa dua ini bisa lari cepat kepada pengasuh yang sudah sekian tahun berpisah. Saya juga kembali diingatkan, wah binatang itu luar biasa ya. Sudah sekian lama bisa ingat jasa baiknya. Nah tapi kadang kita sebagai manusia kadang lupa siapa orang yang sudah menolong kita. Bahkan kepada Tuhan saja yang sudah rela mati untuk kita, rela menebus dosa kita, kita bisa lupa akan kasih Tuhan. Kita lupa kepada pengorbanan Tuhan. Tapi marilah kita ingat kembali, ya. Kita seringkali diingatkan bahwa kita jangan lupa kepada ibu bapak yang sudah merawat kita, yang sudah membesarkan kita, yang sudah membiayai kita. Tapi mari kita ingat kembali kepada kasih Tuhan. Yaitu dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa umat manusia, itu sudah nyata. Tapi juga masih ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang melupakan. Nah kalau di dalam kisah Alkitab, di mana bapak itu punya dua anak. Anak bungsu meninggalkan rumah minta uang banyak warisannya untuk berfoya-foya. Setelah dia hidup susah miskin, dia kembali kepada ayahnya. Tapi ayahnya tiap hari menunggu anak bungsu ini pulang. Walaupun dengan pakaian compang-camping, walaupun dengan baju yang mungkin tidak karuan karena dia memelihara babi dan memberi makan babi. Tapi ayah ini dengan kasih yang tulus, dia menanti anaknya kembali. Nah itu kasih bapak yang luar biasa. Dia tidak menilai dari apa anak itu, tapi apa adanya dia terima anak itu. Jadi ini berarti kasih bapak itu tidak memandang kedudukan atau kepintaran atau apa. Itu anakku yang harus aku kasihi. Itulah hati bapak. Dan hati bapak itu sudah menanti kita juga. Kita tidak lebih baik dari anak bungsu. Kita juga punya salah. Kita punya dosa. Tapi Tuhan mau melupakan asal kita mau kembali bertemu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Sebab itu kalau kita mungkin sudah melupakan Tuhan. Kita sudah melupakan pertolongan Tuhan. Kita melupakan kasih Tuhan. Hari ini, saat ini mari kita kembali kepada Tuhan. Karena hati Tuhan tetap mengasihi kita. Hati Tuhan tetap menyayangi kita. Bahkan hati Tuhan tetap setia dengan janjinya untuk keselamatan hidup yang kekal akan diberikan bagi siapa yang percaya dan mau mengikut Dia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah firman Tuhan dalam Titus ini mengingatkan kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Menyelamatkan kita sudah nyata. Menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah nyata. Asal kita mau percaya dan menerima Dia.
Kiranya firman Tuhan ini memberi pencerahan dalam hati kita dan kita boleh kembali kepada Tuhan dengan sebenarnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.